Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hiksa ala tamasuki fi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع لطف العافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qal Faslun fi syuruti jawazi jam'i ta'khir. Pasal yang menerangkan tentang syarat-syarat diperbolehkannya menggabungkan sholat pada waktu yang akhir. Kemarin menggabungkan sholat di waktu yang awal. Ini boleh menggabungkan sholat pada waktu yang akhir, namanya jamak takhir. Syurutu jam'i takhir isnan. Syarat-syarat jamak takhir itu hanya ada dua syarat. Ahaduhuma, yang pertama, niyatu takhir waqad baqiya min waqtil as-salatil ula ma yasa'uha. Syarat pertamanya adalah niat menunda sholat saat masih tersisanya waktu pada waktu sholat yang pertama. Niat menunda sholat untuk diakhirkan, untuk digabung dengan sholat yang akhir di waktu sholat yang pertama. Seukuran waktu yang pertama itu untuk bisa membuat sholat yang pertama itu menjadi sholat yang sempurna. Jadi kamu mau menggabungkan sholat zuhur ke asar harus niat di waktu zuhur, dan waktu zuhurnya itu masih tersisa gitu loh, masih tersisa untuk bisa ngerjain sholat zuhur. Ada waktu untuk seukuran sholat zuhur gitu. Jangan udah mau tung asar baru gua niat gua gabung, nggak boleh. Jadi sekira-kira waktunya itu masih bisa dipakai untuk sholat zuhur gitu. Terus kamu niat, zuhur saya mau saya gabungkan ke sholat asar. Aitamatan in arada itmamaha wa maksuratan in arada qasroha. Andai niatnya menjamak doang di waktu asar nanti, berarti sholat duhurnya masih bisa dikerjakan 4 rakaat. Asar kurang 10 menit gitu loh, masih bisa untuk ngerjain
4 rakaat. Kalau niatnya nanti duhurnya mau digabung dengan jumlah yang 4. Kalau duhurnya nanti mau dijamak dan dikosor, berarti di sholat duhurnya masih bisa dipakai untuk sholat 2 rakaat gitu loh. Berarti duhur asar kurang 5 menit gitu loh. Niat saya nanti mau saya jamak kosor takhir di waktu asar. Kalau sholat duhurnya nanti di asar mau dikerjakan sempurna 4 rakaat, berarti waktu duhurnya tersisa sekitar 10 menit untuk bisa ngerjain sholat duhur dengan sempurna gitu. Kalau nggak niat sama sekali gimana? Ya nggak sah. Namanya qadha, jadinya nanti duhurnya diqadha di waktu asar. Jadi harus ada niat mau menjamak takhir, mau menggabungkan sholat ke waktu asar. Kayakula idza arada ta'khiru dhuhri ila asri nawaitu ta'khiru dhuhri ila asri li ajma'a bainahuma. Seperti mengucapkan aku ingin menunda pelaksanaan sholat duhur ke waktu asar. Seperti aku berniat menunda sholat duhur ke waktu asar agar aku dapat menggabungkan di antara kedua sholat tersebut. Niat nih. Ya Allah, saya niat mau gabungin sholat duhur ke sholat asar. Atau idza arada ta'khirul maghrib ilal isya fa yaqulu nawaitu ta'khirul maghrib ilal isya. Oh, saya niat mau gabungin sholat maghrib ke sholat isya. Berarti waktunya harus pada waktu maghrib niatnya. Kalau di waktu maghrib nggak niat, maka yang nggak sah sholat maghribnya di waktu isya. Berarti maghribnya dihitung apa? Qadha. Isya kurang 10 menit, niat. Saya niat mau menjamak sholat, mau menggabung sholat maghrib ke sholat isya. Syarat yang kedua atsanihima, yang kedua dawamul udzur. Wa as-safaru ila tamami sholati tsani. Maka dia harus tetap dalam keadaan perjalanan sampai selesainya sholat yang kedua. Zuhurnya sholat, terus asar. Sampai asarnya selesai tetap dalam perjalanan. Nggak boleh waktu asarnya kok kamu tiba-tiba udah sampai di tujuan yang kamu mau mukim gitu loh. Artinya berarti tujuan kamu pergi umpamanya mau 5 hari. Kalau sudah sampai tempat berarti kamu berstatus sebagai mukim. Kalau dalam keadaan sholat asar kamu kok belum selesai salam, kamu sudah sampai di gerbang kota yang kamu tuju, berarti kamu sudah menjadi mukim. Harus sampai selesai. Jadi beda antara perjalanan jamak sama qashar. Kalau qashar harus 88 kilo atau 90 kilo gitulah. Tapi kalau jamak cukup keluar kota walaupun 50 kilo, walaupun mau 10 kilo, yang penting sudah keluar batas kota. Berarti kamu boleh menjamak. Walau aqama qabla tamamiha waqa'atil ula qadhaan.
Jikalau kamu telah bermukim sebelum sempurna sholat kedua, maka sholat yang pertama dihitung qadha. Kamu zuhur nih di waktu asar dalam perjalanan. Tiba-tiba asarnya belum selesai, kapal kamu atau mobil kamu udah sampai di tujuan. Berarti kamu belum menyelesaikan sholat asar. Berarti status sholat asarnya dihitung sholat asar biasa. Lah duhur yang tadi dihitung qadha namanya. Bukan dihitung jamak. Ya kan? Karena persyaratan yang kedua nggak terpenuhi. Apa itu? Tetap di dalam musafir, dalam udzur. Tapi qadha-nya yang nggak dosa gitu. Duhur yang dihitung qadha nggak dihitung berdosa. Kenapa? Karena di luar perkiraan. Perkiraan kamu masih dalam perjalanan. Tiba-tiba karena cepatnya kendaraan kamu sudah sampai di tujuan. Berarti asarnya tetap diteruskan sampai selesai, duhurnya dihitung qadha. Sawaun qaddamaha ala tsani au akharaha alaiha anha. Sama saja ia mendahulukan sholat yang pertama atas yang kedua, atau mengakhirkan sholat yang pertama dari yang kedua. Mau duhur dulu boleh, mau asar dulu juga boleh. Tetap kalau asarnya kamu kerjakan, terus baru ngerjain duhur. Duhurnya belum selesai kok udah sampai tujuan, duhurnya dihitung qadha gitu. Karena syarat kedua nggak terpenuhi. Li'ana tabi'un lisani fi ada'i lil udri wa qad zala qabla tamamiha. Karena sungguhnya sholat pertama itu mengikuti kepada sholat yang kedua dalam hal penunaian di dalam waktunya karena udzur. Sedangkan sungguh udzur telah hilang sebelum sempurna. Kalau sholatnya digabung di awal, tamunya yang mana? Tamunya yang asar. Kalau sholatnya digabung ke asar, tamunya yang mana? Yang duhur gitu loh. Yang tamu itu mengikuti. Jadi boleh asar dulu baru duhur gitu loh. Tapi kalau kamu dulukan, ya duhur dulu baru asar. Kalau di waktu asar boleh duhur dulu baru asar boleh. Kalau di waktu duhur nggak boleh asar dulu, harus duhur dulu baru asar. Kalau di waktu asar boleh duhur dulu baru asar. Sama aja kalau sampai waktunya belum selesai sholat kok kamu udah sampai, tetap duhurnya dihitung qadha. Jadi syaratnya cuman dua, niat dan tetap dalam perjalanan. Berapa kilo? Berapa kilo aja, yang penting keluar batas kota. Berarti kamu sudah menuju keluar kota, berarti kamu boleh mengqadha. Kalau qashar nanti harus 90 kilo. Walaupun 90 kilonya ditempuh dalam waktu sekejap mata. Jadi nggak ada ukurannya lama gitu loh. Lama itu nggak jadi ukuran. Kayak sekarang kamu naik pesawat nih, mau ke Surabaya berapa jam? Surabaya
Terbangnya 3 jam. Lama amat kan. Masa? Nggak sejam nggak? Hah? Berapa? Kalau ke Surabaya? Oh, pesawatnya jet kali ya. Berarti kamu sholat duhur nih ke Surabaya sejam. Sampai Surabaya kamu boleh qashar tuh. Walaupun kamu kalau pulang lagi juga bisa langsung sejam lagi nyampe ke Jakarta. Berarti masih sempat sholat duhur di Jakarta. Tetap statusnya boleh qashar gitu loh. Jadi nggak dihitung cepatnya, nggak dihitung jarak tempuhnya. Nah kalau kamu bisa menempuhnya dalam jarak sekejap mata, berarti kamu orang khusus namanya. Kalau dulu orang, sekarang orang umum, siapa aja bisa, mau Cina aja bisa. Kalau dulu khusus kok, dari Mekah ke Madinah dalam sekejap. Oh ya hebat. Dulu, sekarang umum biasa. Udah nggak aneh. Kenapa ada pesawat? Ada penggantinya. Jadi kalau jamak yang penting keluar batas kota, maka dihitung sebagai musafir sampai kepada tujuan yang mau kamu tuju. Beda kalau kamu sampai tujuan itu tujuannya cuma 2 hari, berarti sampai tujuan tetap kamu sebagai musafir, kamu nggak sebagai mukim. 3 hari dong. 3 hari itu di luar hari datang, di luar hari pulang. Jadi kamu mau ke sana 3 hari nih, Sabtu, Ahad, Senin, mau 3 hari. Berarti ketika kamu berangkatnya hari apa? Jumat. Jumatnya nggak dihitung tuh. Kamu Jumat berangkat, mau 3 hari, Jumatnya nggak dihitung. Dihitung mulai hari Sabtu. Nanti pulangnya hari Selasa. Karena hari pulang juga nggak dihitung. Yang dihitung hari mukimnya berapa hari? 3 hari. Yaitu 3 hari sebagai musafir. Ada tanbih peringatan. Iklam, ketahuilah ana tarka jam'i afdolu. Sungguhnya bahwa meninggalkan menggabungkan sholat adalah lebih utama. Ini ada ulama yang mengatakan demikian. Kalau saya sholatnya nggak usah dijamak, gimana lebih utama? Kenapa? Al-khuruju min khilafi Abi Hanifah haitsu mana'ahu, karena meninggalkan adanya khilaf dengan Imam Abu Hanifah gitu loh. Di Imam Abu Hanifah nggak ada namanya jamak, nggak ada. Sholat ya harus waktunya masing-masing. Kenapa? Wali anna fihi ikhla'u ahdil waqtaini an wadhifatihi. Sungguhnya dalam hal menjamak sholat terdapat pengosongan salah satu dari 2 waktu dari rutinitas sholat. Berarti akan kosong dong waktunya. Kamu ngapain aja dong? Duhur mau kamu gabung dengan asar, berarti duhurnya kosong. Kamu ngapain? Gaple. Kata Imam Hanifah nggak ada tuh. Duhur ya duhur sholat. Gitu, nggak ada penggabungan. Asar ya asar sholat gitu. Lah kalau nggak sempet, ya dulu kan namanya perjalanan ya bisa berhenti, bisa nggak kayak sekarang apa namanya, kamu harus naik bis yang bisnya nggak bisa berhenti, atau naik kereta, keretanya nggak bisa berhenti. Kalau dari Imam Hanifah ya qadha. Kalau nggak bisa dijamak terus di qadha.
Jadi untuk menghilangkan khilaf ini, biar nggak ada khilaf, lebih baiknya sholatnya sendiri nggak dijamak masing-masing. Wa yustasna minhul haju bi Arafati wa Musdalifah, dikecualikan orang yang haji atau sedang berada di Arafah atau Musdalifah karena takut kehilangan waktu untuk ke Arafah. Ini kalau saya nggak buru-buru, waktunya nggak kejar, berarti nanti saya gabung aja lah. Ini ada pengecualian karena darurat sipil. Daruratnya penting nih, kalau ini gagal, hilang hajinya gitu loh. Kalau hilang hajinya kan repot, nanti harus nunggu. Waduh. Waman idza jama'a shalat jama'atan, dan orang yang apabila ia menjamak sholatnya, maka ia akan sholat secara jamaah. Atau dia yakin nih, kalau saya menjamak sholat tetap bisa berjamaah. Kalau saya sekarang sholat duhur bisa berjamaah, enggak nanti saya gabung aja. Kok gabungnya sendirian? Enggak boleh. Lebih baik dipisah, tetap berjamaah daripada digabung. Tapi kalau kamu yakin nanti saya mau gabung tetap bisa jamaah, boleh digabung. Au khafa an hadatsid daim, atau orang yang sedang kosong dari hadas yang langgeng. Tahu nih kalau waktu ini nanti saya akan bisa reda kencingnya. Kalau sekarang lagi besernya, oh ntar aja lah, saya gabung lah. Yakin kalau itu nanti bisa mereda besernya, maka boleh digabung ketika waktunya sudah reda dari kebeserannya. Atau nih mumpung saya nggak beser gitu loh, saya mau tarik sholat asar ke zuhur, mumpung saya nggak beser. Au kasfi auratihi wal jam'u afdol, atau orang yang terbuka auratnya, nggak punya pakaian yang nggak najis gitu maksudnya, pakaiannya semuanya najis. Itu gimana? Ya udah jamak aja lah, kalau saya gabung aja lah waktu, karena nggak punya pakaian yang bisa dipakai untuk wa kadza man wajada min nafsihi karahatahu wa syakka fi jawazihi. Dan begitu pula lebih utama menjamak sholat bagi orang yang menemukan dirinya akan ketidaksukaan terhadap menjamak sholat, dan ia ragu-ragu dalam hal diperbolehkannya jamak sholat. Boleh nggak ya? Nggak jelas hukumnya nih. Ya sendiri-sendiri aja, daripada keder kamu. Orang yang nggak ngerti aturan fikih, ya, lebih baik masing-masing. Aukana minal yuktada bihi wa nahwi dzalik, atau keadaannya termasuk orang yang diikuti terhadap dirinya dan hal lain yang semacam-macamnya. Ini banyak lagi alasan yang memungkinkan orang itu tetap bisa sholat sendiri-sendiri aja lah, nggak usah dijamak. Alasan utamanya apa tadi? Meninggalkan khilaf dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Wa amma man khafa waqtal wuqufi au fauqa istinqadi asirin au tarakal jam'ah. Adapun orang yang khawatir akan terpaut waktu wukuf di Arafah atau terpaut kesempatan menyelamatkan tawanan, seandainya ia meninggalkan jamak, maka wajibu alaihi dzalikal jam'u khina idzin kama qalahu Az-Ziyadi. Kalau wukuf di Arafah kalau saya jamak nggak cukup nih waktunya gitu loh.
saya jamak aja lah. Atau mau ngejar tawanan, mau nangkep begal. Ini kalau saya kejar, saya sholat duhur, wah ya nggak keburu nih, udah kabur. Taruh jamak lah, nggak boleh tuh, tetap kejar sampai tangkap. Maka orang yang dalam keadaan darurat seperti itu boleh menjamak sholatnya. Far'un qala Syarqawi wa yumtana'ul jam'u bi maradin wa wahilin wa wadin wa wattinu arraqiqu wa dzulmatin 'alal mu'tamad. Imam Syarqawi mengatakan dilarang menjamak sholat sebab sakit dan dengan sebab berlumpur yang tanah lumpurnya itu halus yang basah, dan dengan sebab gelap, mati semua, nggak ada lampu. Ini mau cari air susah, mau cari apa, mau cari tempat sholat susah, mau cari pakaian susah. Tetap hukumnya apa? Dilarang menjamak. Atau kamu main lumpur di sawah, kamu lumpur semua, ribet sama jamaknya, nggak boleh. Sakit nggak boleh. Tapi itu ada perinciannya, sakit yang bagaimana. Waqala Az-Ziyadi, kalau Imam Ziyadi mengatakan waqtiyar jawazuhu bil maradi takdiman wa ta'khiran wa yura'al arfaqu bihi. Kata Imam Ziyadi, dan diberi pilihan perihal bolehnya menjamak sholat sebab sakit, berupa jamak takdim atau takhir, namun meski harus memperhatikan kondisi sakit yang paling memprihatinkan. Sakitnya apa dulu nih? Jangan sakitnya pilek, gua jamak aja dah. Harus sakit yang memprihatinkan, artinya sakit yang betul-betul kalau dipakai untuk kerjain sholat hilang kekhusyuan dalam sholatnya, susah. Wa dhafata jam'u mutaakhirun al-marada huna bi annahu ma yashukku ma'ahu fi fi'lu kulli marudin fi waqtihi. Dan sekelompok ulama mutaakhirin, artinya orang-orang mutaakhir itu yang hidup di atas tahun 500 Hijriah, telah memberi batasan kondisi sakit dalam bahasan boleh menjamak sholat, dengan hal bahwa sakit tersebut bersamaan sakit yang melakukan sakit yang sulit melakukan sholat fardu pada waktunya. Kama syaqqatil matori bikhaitsu yabullu thiyabahu, seperti kesulitan lantaran hujan dengan sekiranya hujan tersebut dapat membasahi pakaiannya. Kalau saya sholat sakitnya tambah parah nih, ya udah tunda dulu. Nah, habis operasi, sobek, habis, atau dalam kondisi yang betul-betul tidak bisa untuk melakukan sholat. Kayak orang yang hujan, kalau saya pulang basah nih, kalau basah nggak bisa kembali lagi ke masjid, basah nih saya. Udah dijamak. Wa qala akharun la budda min masyaqqatin dhahiratin ziyadatan ala dzalika bi khaitu tubihul julus fi faridah. Yang dan telah berkata ulama yang lain, tidak boleh, tidak artinya pasti, berwujud kesulitan yang terlihat jelas yang melebihi atas batasan tersebut,
seperti sekiranya diperbolehkannya seseorang itu duduk dalam pelaksanaan sholat fardu. Itu sakitnya udah memang betul-betul nggak bisa berdiri, sakitnya betul-betul nggak bisa untuk sholat, baru dia diperbolehkan untuk menggabung sholatnya. Khatimah, ada penjelasan lagi. Dzukira fi Fathil Mu'in, dalam kitab Fathul Mu'in yang mengambil antuh Fathul Muhtaj, ana man adda ibadatan mukhtalafan fi sihhatiha min ghairi taklid lil qaili biha lazimahu i'adatuha li anna iqdamahu alaiha abatun. Dalam kitab tersebut dijelaskan, sungguhnya siapa saja yang telah menunaikan suatu ibadah yang diperselisihkan mengenai keabsahannya ibadah tersebut dengan tanpa bertaklid ibadah tersebut kepada ulama yang berpendapat mengenai keabsahan ibadahnya, maka wajib baginya mengulang ibadah tersebut. Saya membuat keputusan sendiri mamanya gitu loh. Ah, boleh jamak nih. Kata siapa? Kata saya. Kata saya. Karena ada ulama yang nggak membolehkan. Dia mutusin boleh, tapi kata saya, maka ketika dia sholat wajib mengulang sholatnya. Kenapa? Karena keputusannya harus kamu taklid sama imam yang membolehkan. Kalau kamu kok taklid, tapi Imam Syafi'i boleh, ya kerjain kata Imam Syafi'i gitu loh. Bukan kata lu jadi imam, kata saya, atau kira-kira sendirilah gitu loh. Padahal apa saja, kunut, kunut boleh kayaknya nih. Kata siapa? Kata saya. Atau kunut nggak boleh, jangan ikut kata siapa? Kata saya. Nih bisa, harus mengulang sholatnya. Maka wajib baginya mengulang ibadah tersebut, karena sungguhnya kelancangan dirinya dalam melaksanakan ibadah tersebut adalah kebatilan. Orang yang lancang membuat keputusan, berijtihad sendiri, maka wajib mengulang ibadah yang dikerjakan. Ibadahnya apa? Apa saja. Ada ulama kok khilaf antara Syafi'i sama Hanafi, Hambali sama Hambali, Maliki sama Abu Hanifah. Terus kamu kok membuat keputusan, boleh nih. Tapi kata kamu tanpa jelas mengikuti imam yang 4 ini, maka wajib mengulang. Karena dalam kitab tafsir dikatakan wajib seseorang mengikuti 4 imam. Kamu boleh milih salah satunya dalam masalah ibadah. Nggak boleh ngambil keputusan sendiri, nggak boleh. Oh, saya ngerti Al-Qur'annya nih, saya ngerti hadisnya, udah boleh dikerjain, ada hadisnya. Nggak bisa. Harus kembali kepada madhab. Karena madhab itu bagi kita apa? Jembatan yang mengantar kita untuk sampai pada pembenaran memahami Al-Quran atau memahami hadis. Mau kamu paham sebatas mana paham kamu? Beda sama pahamnya para ulama madhab yang betul-betul mereka nggak cuma paham ayatnya, Qur'annya, tapi mereka lihat prakteknya para sahabat, prakteknya para tabi'in. Mereka langsung melihatnya, hingga keputusan mereka sudah menjadi ijma'nya para ulama. Ini bab jamak takhir, menggabungkan sholat dengan waktu yang akhir. Nah, insya Allah kita akan sambung nanti membahas menggosor sholat.
Jadi sholatnya diringkas gitu loh. Nah, ada lagi nanti jamak kosor ada. Kalau ngosor doang berarti duhurnya mau saya ringkes. Nah, dua gitu loh. Nanti asar mau saya ringkes. Atau duhurnya mau digabung sama asar tapi jadinya dua. Atau asar ditarik jadinya namanya jamak kosor. Kita akan bahas yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna وأننا أسرافنا على الأرض أشرافنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واغفر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع من ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سلي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تشريع والحمد لله البديع والثناء سبحان ربك رب العزة والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.